Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 dari Rohis Al-Mutakin SMK Negeri 1 Banyumas mengadakan Isra Mi'raj 14.446 Hijriah. Isra Mi'raj SMK Negeri 1 Banyumas tanggal berapa? Cek. 4 Januari 2025. Sampai jumpa di tahun berikutnya. Cek satu Ngaji. Nah, ini mbak ngaji mbak. Insaf, taubat. Nah, oke. Insaf ngaji, insaf. Panasan nggak? Ngaji panasan. Ya mbak, ngaji kepanasan. Ya Pak, kan belum ngaji Pak. Oh iya. Belum mulai Pak.
Bawa minum, Mbak. Ya, bawa minum ya. Nah, ikut. Nah, ibu ngaji. Selamat pagi. Oh, bagus, bagus, bagus. Bawa minum? Bawa. Iya, bawa minum. Hai, selamat datang di apa ini acara? Oh. Masya Allah. Masya Allah. Pak Steven Tobat, tobat. Ikut karena nomor berapa?
ngaji bagus. Tobat. Tobat ya tobat. Tobat sal. Kowe tuyule ngaji tuyule. Aulia ngaji. Apa ora panas ya? Ya langsung bentuk bungkus lagi Pak. Eli. Oh ngaji minum bae. Ngaji malah kunoan Pak. Ngaji. Mana kan Ya. Astagfirullahaladzim.
berbahagia bahwa kita harus meyakini dan memedomani bahwa dasar peringatan Isra Mi'raj di dalam perintah sholat itu kita punya pedoman bahwa sholat adalah tiang agama Islam, bahwa insya Allah umat Islam yang melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, insya Allah ibadah yang lain akan mengikuti atau menyesuaikan. Untuk itulah kita meyakini bahwa dasar sholat karena itu bagian dari yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Berarti kita sudah nyadong berdoa kepada Allah agar diberkahi di bulan ini, begitu ya? Ya, kita nyadong berdoa agar kita diberkahi di bulan Rajab, Sya'ban, serta kita disampaikan dalam kondisi sehat sampai dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sekarang doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Ini berarti hanya mengulang karena saya yakin setiap bulan Rajab kita akan diingatkan pada satu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil 4 hikmah saja ya. Yang hari ini kita akan tadzkir bersama ya. Kita mengingat bersama-sama bareng-bareng. Yang pertama, Isra Mi'raj itu adalah bukti dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, bukti kenabian. Yang ketiga, bukti bahwa nyata bahwa yang namanya surga, yang namanya neraka itu ada. Dan yang keempat, baru didaulatnya Nabi atas perintah sholat 5 waktu. Sudah 4.
Halo? Saya tanya, kalau yang pertama itu Isra Mi'raj adalah tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita ada di tahun sekitar 620-an ya, karena perdebatan ulama ada perselisihan bahwa Isra Mi'raj itu ada di tahun ke-10 kenabian, ada di tahun ke-11 kenabian, 1 tahun sebelum hijrah, gitu. Maka di saat itulah 620 atau 621 Masehi. Kita ada di sana. Lalu pagi hari Nabi kita bercerita di Mekah waktu itu, bercerita, tadi malam saya sudah melakukan jalanan ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Nah, anak-anakku SMK Negeri 1 Banyumas ada di barisan mana? Arab Jahiliyah, Abi Hal yang tidak percaya, atau Abu Bakar As-Siddiq, jujur, Abu Jahal. Abu Jahal, karena itu sesuatu yang impossible gitu ya. Itu kan dulu. Halo? Ini saya tanya beneran nih, andai kita ada saat itu, maka kira-kira kita mendukung Abu Jahal dan teman-temannya, Arab Jahiliyah, atau kita ada di belakang Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan sehingga Abu Bakar punya satu predikat saat itu menjadi As-Siddiq yang membenarkan. Ada di mana kira-kira? Jarak antara Makkah ke Palestina dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kira-kira berapa ribu kilometer ditempuh. Kan dalam sebuah kisah, bantalnya Rasul itu masih panas, masih hangat. Kalau kita tidur kan badan kita hangat ya. Nah, kembalinya itu masih hangat, jadi sangat sebentar. Maka mari kita berada dalam posisi kira-kira kalau kita sampai turun di sana, kita percaya enggak ya? Sulit untuk dipercaya kalau tidak menggunakan keimanan. Halo. Lain kalau sekarang sudah tidak gaptek lagi. Kalau dulu Abu Jahal nggak sampai ke sana pikirannya, waktu itu impossible. Segala waktu itu mereka para saudagar, ya, pedagang, ditempuh dengan perjalanan kota itu sebulan lebih, balik lagi sebulan lagi. Nah, Kak Muhammad cerita sudah pulang pergi. Padahal waktu itu juga orang-orang Arab Jahiliyah ngetes Nabi, kayak anak SMK ngetes kancane ya, jajal nek pancen bener nang Baitul Maqdis. Oh, ditanya semua tuh, pintunya seperti apa, ya, jendelanya berapa. Biiznillah, dengan izin Gusti Allah, maka semua pertanyaan itu dapat dijawab oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dibenarkan oleh orang yang tahu persis tentang kondisi Baitul Maqdis. Tapi tetap saja tidak percaya. Halo? Kalau kamu tidak suka sama seseorang, kira-kira omongannya kamu dengarkan apa enggak? Gitu kan ya, sudah. Lalu dites lagi di perjalanan. Tanya, kalau memang seperti itu di perjalanan antara Mekah Palestina, apakah ada kafilah yang akan menuju ke sini? Ada? Ya. Diceritakan detail dari kafilah itu oleh Nabi kita. Untanya ada yang berciri khusus, anak unta sing muncul barang gitu. Dan ternyata dititeni sama Arab Jahiliyah, ditunggu itu kafilah datangnya kapan, dan tidak lama datang. Lalu ditanya seperti yang ditanyakan kepada Nabi, persis jawabannya sama. Berarti itu benar. Apakah percaya? Tidak. Tetap tidak percaya. Tapi ketika mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama mengatakan adalah orang Arab Jahiliyah,
berharapnya bahwa Abu Bakar menjauhi Nabi karena mengatakan sesuatu yang itu fantasi, itu lamunan, itu mimpi, itu tidak benar. Maka sampaikan, itu temanmu, masa dia bilang dari Palestina? Bahkan sampai, tapi dalam sebuah kitab dikatakan bahwa yang disampaikan kepada Arab Jahiliyah, orang-orang Quraisy itu adalah Arab Jahiliyah itu tidak sampai ke Sidratul Muntaha, Isra-nya saja. Isra dan Mi'raj dua perjalanan yang berbeda. Kalau Isra berarti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj berarti dari Masjidil Aqsa terus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, sampai Baitul Ma'mur, sampai Mustawa. Nah, ketika disampaikan kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Saya mengatakan, temanku Muhammad. Kalau temanku Muhammad yang mengatakan, saya percaya. Kenapa Arab Jahiliyah tidak percaya? Abu Bakar percaya. Apa yang membedakan? Keimanan. Maka ya, dalam surat Isra ayat 1 itu diawali dari subhana, gitu ya, tasbih dulu. Kalau ada ayat pertamanya subhana, berarti akhirnya itu apa? Yang kita harus siapkan bahwa ini kekuasaannya Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina, diperlihatkan sedikit dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak SMK sekarang sangat yakin, iyalah, itu sangat mungkin, apalagi yang mengisrokan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jalan sendiri Nabi, kan diperjalankan, begitu kan? Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita bisa mengambil pelajaran banyak dari perjalanan spiritual Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dari awal dibersihkan dada beliau, berarti dada beliau dibersihkan 2 kali ya. Ya, pertama dulu waktu masih kecil, masih ingat? Dalam kisah Sulamiyah, alhamdulillah. Yang kedua sebelum beliau Isra Mi'raj. Lalu Jibril membawa Nabi ke Baitul Maqdis, tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa dalam perjalanan Isra itu beliau juga berhenti di Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu mana? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Lalu ketika sampai Baitul Maqdis, maka di sana sudah ada banyak para nabi dan beliau ngimami sholat. Jadi kita sudah masuk ke kedua nih. Yang pertama tadi adalah bukti kekuasaan Gusti Allah. Yang kedua bukti kenabian. Kenapa bukti kenabian? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di kitabnya itu ada bahwa akan ada nabi terakhir, ismuhu Ahmad. Jadi kalau di bahasa kitab-kitab selain Al-Quran dan bahasa langit itu ismuhu Ahmad, tapi kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenalnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu hal yang mereka tidak ridho, tidak rela adalah harusnya khataman nabiyin itu, penutup para nabi itu dari golongan mereka, bukan dari, dikiranya kan itu jauh dari kenabian, jauh dari turunan-turunan
Nabi kita adalah cucunya Nabi Ibrahim yang dari jalurnya Nabi Ismail. Kebanyakan para nabi di sekitar Palestina dan keturunannya Nabi Ishak alaihissalam. Maka dalam perjalanan itu salah satunya adalah ada perjalanan intelektual kalau Jalaluddin Ahmad menyebutkannya. Apa maksudnya? Ada legitimasi dari para nabi sebelumnya bahwa nabi kita adalah penutup para nabi. Ada ibrah, ada pelajaran dari perjalanan itu. Ketika buruk, buruk, tidak boleh kita membayangkan seperti orang-orang Yahudi membayangkan dan menggambarkan, mendeskripsikan bahwa buruk, karena tidak suka gitu ya, bahwa buruk itu sudah putih, wajahnya perempuan. Tidak benar, tidak benar. Buruk tadi tidak seperti kalian kalau naik kuda, kalau belum kenal kan berontak gitu ya. Nah, maka Jibril menerangkan, ya buruk, ini manusia paling agung dan tidak akan engkau dinaiki oleh orang yang seagung orang ini. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ditambahkan di Masjidil Aqsa itu adalah tempat sama para nabi yang lain juga menambahkan tambahannya di sana yang sekarang konon kabarnya adalah jadi tiang ratapan. Orang-orang Yahudi kalau meratap telah berbuat dosa kalau ke tembok ratapan itu di sana. Maka setelah itu beliau ngimami, itu legitimasi kenabian. Yang sehat selalu. Halo, wes ceritanya udah bola-balik kan ya. Ini singkat cerita aja, langsung diajak cus Mi'raj ini ya. Tadi istilahnya selesai Mi'raj. Ini masih pro. Yang kedua, bahwa inilah bukti kenabiannya Nabi kita sebagai utama Nabi, sebagai penutup para nabi. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah beliau. Ke langit ke-1 ketemu dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam tentunya ya. Salam, cerita, dan mengukuhkan kenabian. Jadi Nabi Adam itu suka menangis. Kalau nengok kanan senyum, kalau nengok kiri nangis. Kenapa? Gitu ditanya. Nengok kiri bahwa cucu-cucu Nabi Adam, cucu-cucunya yang masuk neraka. Banyak sedih Nabi Adam. Sementara dia tersenyum ketika menengok ke kanan anak cucunya yang soleh-solehah, diantaranya anak-anakku SMK Negeri 1 Banyumas, Allahumma amin. Bagaimana tidak sedih, kata Nabi Adam. Kalau ada yang bertikai, yang didolimi maupun yang mendolimi, dua-duanya adalah anak cucu Adam. Gitu. Terus ke langit kedua ketemu siapa? Yahya dan Isa alaihissalam. Terus ke ketiga ketemu siapa? Tadi salam dan pengukuhan kenabian. Yang ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang punya separuh dari kegantengannya Nabi Adam. Nabi Adam itu super ganteng, Yusuf separuhnya. Separuhnya saja sampai membuat wanita lepak-lepak. Apa yang terkesan dari cerita Nabi Yusuf? Siti Zulaikha gitu ya. Iya, Siti Zulaikha yang tergila-gila. Siti Zulaikha itu bukan perempuan yang tidak benar gitu ya. Maka karena dia tidak ingin sendirian, dia undang itu para perempuan, pemuka-pemuka, para istri-istri bangsawan di sana. Dia ingin tahu apakah cuma aku yang seperti ini gitu ya. Begitu ya? Ini juga menjadi ibrah dari para laki-laki dan para perempuan. Maka
setujulahnya yang pinter itu, dia tidak ingin dikecam sendirian, agar mereka tahu kenapa aku begini gitu. Oh, dikumpulkan dalam perjamuan besar para istri, pokoknya bangsawan cantik jelita gitu ya. Orang-orang yang terkemuka bukan perempuan-perempuan, katakanlah dari kelas bawah, bukan. Di antara jamuannya adalah buah, gitu kan ya. Ada buah, ada pisau. Halo, masih ingat apa yang terjadi? Cerdasnya Siti Zulaikha, ketika dipersilahkan makan buah, kan tangan kanan megang pisau, gitu kan ya? Tangan kirinya pegang buah. Nabi Yusuf diminta untuk keluar. Apa yang terjadi? Mereka tidak nyadar ngiris jarinya, bukan ngiris buahnya. Masya Allah. Sini bilang ke Zulaikha. Nah, itu yang aku maksud. Lihat pertama saja kamu sudah mengiris jarimu, nggak terasa. Aku lihat setia hari. Agar ada pembenaran sebenarnya Zulaikha, dan ada teman bahwa yang aku alami seperti ini. Oh, sudah. Lanjut ke 4. Ketemu siapa? Idris. Idris itu satu-satunya nabi yang meninggal di langit keempat itu. Ya. Beliau kan orang yang berjasa. Jadi kenapa hanya nabi-nabi tertentu yang dipertemukan oleh Allah kepada Rasul ketika Isra Mi'rajnya beliau, ketika Mi'rajnya beliau? Mereka adalah nabi yang istimewa, yang banyak mendapatkan ujian. Nah, jadi beliau itu menyang ke malaikat Jibril, pertemukan aku dengan malaikat maut. Dia adalah Israfil. Tapi pertemuannya di langit keempat, maka Iblis ada meninggalnya di sana. Cus langsung ke 5, ketemu siapa? Harun. Oke. Cus lagi ke 6, ketemu Nabi Musa alaihi salam. Hebat nih. Cus, siapa Musa? Musa tukang protes gitu. Iya, Musa tukang protes ya. Tapi protesnya membuat keberkahan untuk kita. Ya, gara-gara protesnya Nabi Musa, kita jadi sholatnya hanya 5. Kalau Nabi Musa nggak tanya dapat apa gitu ya, itu kita sholatnya berapa? 50 waktu gitu kan? Oke, nolek duduk tinggal 5. Abot apa abot? Abot apa boten? Tidak, insya Allah. Semoga tidak pernah kita tinggalkan. Allahumma amin. Terus kemudian ke langit ke-7. Semua nabi tadi adalah menyaksikan dan mengukuhkan kenabian Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-7 ketemu dengan mbahnya, ya, adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Jibril tidak lagi menemani. Jibril tidak menemani, kata Jibril, ini batasku ya Muhammad. Jadi ketika sudah sampai langit ke-7 menuju ke Sidratul Muntaha, itu sendirian Nabi, tidak bersama Jibril. Karena Jibril mengatakan ini batasku, aku tidak bisa menemanimu, aku akan terbakar kalau aku ikut kamu. Ini berarti makomnya Rasulullah di atas para malaikat. Subhanallah. Halo. Pernahkah kamu dengar salam apa yang diucapkan oleh Rasul ketika bertemu dengan Rohnya di Sidratul Muntaha itu, di Baitul Ma'mur itu? Apakah assalamualaikum ya Allah begitu? Bukan ya? Apa? Yang kita baca di dalam tahiyat. Oh iya, apa tuh?
Tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Titik. Sampai di situ dulu. Itulah salamnya Nabi kita, pemilihan kata yang luar biasa untuk Rabbnya, untuk kekasihnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Maka Allah menjawab salam nabinya ya, dengan jawaban Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab. Oh, berarti kalau saya baca tahiyat setiap sholat itu berarti percakapan Allah dan Rasulnya. Betul. Karena Nabi kita adalah manusia yang super sempurna, tidak egois, mengingat dirinya sendiri, beliau ingat umatnya agar membawa keberkahan juga keselamatan dari Allah. Maka dijawab oleh Nabi lagi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mendengar itu, para malaikat yang ada di Arsy, yang jumlahnya ribuan itu, sama-sama menyaksikan dengan bersyahadat. Bacaannya asyhadu alla berarti syahadat itu adalah syahadat yang dibaca oleh seluruh para malaikat. Maka yang biasa menggunakan tahiyatnya dengan bacaan itu, para ulama menggunakannya, mengingatnya dialog yang diucapkan oleh Rasul kepada Allah, Allah kepada Rasul, dan para malaikat ketika perjalanan mi'rajnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenabian Nabi kita sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi, tidak ada yang membantah, alias tak terbantahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Yang ketiga, sebagai bukti, dibuktikan, diperlihatkan surga itu ada, neraka itu ada. Sebagian yang diperlihatkan, penghuni neraka, penyebabnya mereka di sana apa? Pemakan riba, yang sebelah ini, yang buncit, pezina, tukang riba. Halo, ini nih yang bahaya nih. Riba bahaya kan? Ketika Nabi melihat ada orang punya caranya mukanya sendiri pakai cakaran besi, gitu ya. Oh, ternyata mereka orang yang tukang riba. You know what's the meaning riba? Riba itu apa? Ngerasani. Riba itu apa? Kamu percaya enggak bahwa riba sekarang lebih
dahsyat dari gibahnya mama di kampung dulu. Ini kan saya termasuk yang protes tuh kalau yang tukang gibah itu ibu-ibu gitu ya. Bapak-bapak juga banyak yang orang gibah. Hanya saja mungkin media waktu yang dimiliki perempuan lebih banyak. Kamu survei deh coba ke gitu. Ibu-ibu kalau milih berapa kan gibah mereka kelasnya 3 atau 4 orang gitu kan ya. Lebih parah sih kalau dia pulang ke rumah kayak anak ngajak tangganya kami gibah lagi gitu kan ya. Gibah kalian lebih heboh, lebih dahsyat, lebih dosanya akeh gitu mungkin. Bagaimana tidak menggibah seorang grup gibah kabeh dan kamu bangga ketika menjadi orang yang nge-share pertama atas gibah itu. Halo, ada nggak yang kayak gitu? Bu Alivia ada? Ngaji nggak? Kerudungnya apa coba lihat? Enggak lah, Tobi nggak begitu. Maka jangan pernah bangga ketika kita nge-share sesuatu yang kita belum cross check ya. Tabayun itu fitnah. Ini benar, ini memang begitu. Justru gibah ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang yang bersangkutan ya. Kamu kan alibinya, pembenarannya adalah dapat turi orang kaya mungkin apa anaknya memang dia begitu kan ya gitu. Itu kebenaran. Memang saling ngenteng-ngenteng dosa. Tidaklah. Justru itu gibahnya. Sebab kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak benar, naik pangkatnya. Bukan gibah tetapi fitnah. Halo. Apik gibah apa apik fitnah? Orang apik kabeh. Semuanya jelek. Maka Rasul diperlihatkan misalnya. Ini menjadi ibrah. Maka beliau itu kan sering menangis setelah itu ya. Umatku ya. Banyak yang dipikirkannya ketika penghuni neraka itu lebih parah lagi. Penghuni neraka kebanyakan perempuan. Begitu Bu. Wah Bapak senyum-senyum sing apa? Tapi perempuan bagaimana dulu gitu ya. Halo, perempuan itu paling mudah masuk surga, setuju? Laki-laki susah masuk surganya. Kalau perempuan mudah, ketika dia sudah di anak solihah, cukup dia sami'na wa ata'na manut mentaati kedua orang tua, dia birrul walidain. Dia taat, jadi taat Allah, taat Rasul, taat orang tua, titik. Masuk surga. Anak perempuan. Oh sekarang dia sudah punya suami. Mana nih yang bergeser? Nah inilah bedanya perempuan ini di sini nih. Kalau perempuan sudah menikah, maka tergeserlah orang tuanya. Jadi Allah, Rasul, suami, baru orang tua. Fahim tuh? Lalu kenapa banyak di neraka ini? Godaannya banyak perempuan itu. Coba lihat kerudungmu, pegang anakku yang cantik-cantik, masukin sedikit. Terlihat enggak? Ada yang dongeng buatan. Anak sekarang itu sering aneh, pakai kerudungnya, rambutnya dikeluarin begini. Lambaian rambutnya itu satu dosa. Halo, kerasan apa buatan? Ada enggak anaknya ngaji enggak sekarang? Enggak, itu kan dulu. Sekarang setelah diberitahu oleh Ibu Alivia bahwa kita harus menutup aurat, maka saya tutup rapat-rapat. Rambut saya tidak pernah terlihat satu helai pun. Semoga Allahumma turun yang keempat. Ini esensinya di sini. Saya nanti sampai jam berapa nih?
Monggo. Bosan nggak? Yang keempat, esensinya ada di sini, yaitu bagaimana kita diberikan satu anugerah yang membedakan dengan umat yang lainnya. Perintah sholat 5 waktu. Tadi sudah disentuh, saya dengar tuh, ya. Alhamdulillah. Ya. Bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa alhamdulillah berkah protesannya orang soleh, kalau orang soleh protes itu benar. Aku juga orang soleh protesnya menuju pada kebaikan. Maka ketika Nabi turun sampai ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim katanya, Nabi kita juga sampai awatokna, bukan kalau protesan gitu, bukan. Tapi Nabi Musa tanya, apa yang kamu dapat? Perintah sholat berapa? 50. Kata Nabi Musa, tidak. Umatmu tidak akan kuat. Sana, tes, mintalah keringanan kepada Rabb. Dalam kisah itu bolak-balik sampai akhirnya dapat 5. Itu pun suruh ngenyang sama Nabi Musa, gitu ya. Tapi kata Nabi kita, tidak. Aku malu sama Rabbku, izin sama Rabbku, dan aku sudah ikhlas. Alhamdulillah, sholat kita 5 waktu. Setiap Isra Mi'raj kita diingatkan kembali, berarti kita harus mengevaluasi, bermuhasabah atas sholat kita. Halo? Kalau kita sholat berdiri apa duduk? Berdiri. Bolehkah sholat duduk? Bolehkah sholat berbaring? Lebih afdal mana semuanya? Berdiri. Mari kita evaluasi sholat kita. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat setinggi apa tangan kita, kedua tangan kita. Nabi dalam satu riwayat sampai ke telinga, dalam satu riwayat lagi sampai ke bahu. Jadi kalau ada yang begini ya enggak apa-apa, kalau ada yang begini juga boleh. Jangan beragama mudah menyalahkan orang karena tidak sama dengan kita. Lalu apa artinya takbiratul ihram mengangkat tangan tinggi-tinggi itu? Jangan pula mengecam yang niatnya zahir dan niatnya sir. Usholi kalau orang usholi, mari kita pahami saja mengapa yang usholi, apa niat itu harus jelas kita mau sholat apa gitu. Oh ternyata manusia itu pelupa. Pernah nggak kamu lupa? Aku tadi niat sholat qobliyah subuh, apa niat sholat subuh? Kan sama-sama 2 rakaat. Ya. Itu tidak akan terjadi kalau kita sudah jelas usolli, sholat apa gitu ya. Takbiratul ihram itu adalah konsep mengagungkan. Mengagungkan asma Allah berarti dimanapun, kapanpun, hanya Allah yang maha besar. Tidak ada bos kita, tidak ada siapapun, berarti tidak ada presiden, tidak ada gubernur, tidak ada bupati, pokoknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan sholat. Ini sebuah pengakuan akan takzim kita, keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sidakap, ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Apa yang kita baca? Doa iftitah, ya? Iya. Kamu tahu apa yang kita baca dalam doa iftitah?
minimal 5 kali ya janjinya ya. Apa janjinya? Janji habisan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku. Gitu ya. Nyadar itu kalau kita ngomong inna sholati wa nusuki. Nyadar bukan? Berarti sholat kita hanya untuk Allah, segala ibadah kita hanya untuk Allah. Lebih dahsyat lagi janji kita, wa mahyaya, ya Allah, semua hidupku. Oh ini keren banget ini, janjinya mau keren. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, ya Allah. Ayo sadar boten bahwa kita berjanji hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Jangan sampai kita berjanji, hatinya tidak ikut, raganya tidak melaksanakan apa yang menjadi janji kita. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita introspeksi, sudahkah kita menunaikan janji-janji kita yang setiap waktu kita ucapkan itu? Sampun nopo dereng? Sudah apa belum? Oh nggak berani ya? Apa yang sulit kita tunaikan janji kita itu? Hidup kita minimal, kalau kita berjanji bahwa hidup kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah semua yang menjadi kewajiban kita dilaksanakan, dan semua yang diperintahkan Allah, semua yang Allah perintahkan jauhi, alias yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala maka jauhi, jangan dilaksanakan. Halo, kalau saya boleh mengatakan bahwa hidup anak-anakku semua sekarang ini godaannya lebih besar, pakai shin, besar banget. Mengapa? Zaman saya muda sama Bu Alivia sama teman-teman Bapak Ibu guru yang lain, dosanya jelas, berbohong. Ya. Masih Umi sekarang juga sering berbohong, ada dosa bohong masih ada. Tapi maksiat inilah, ya. Maksiatnya ngumpet-ngumpet dari orang tua, misal pacaran. Sekarang masih ada yang pacaran? Kenapa lama? Tengok kanan, tengok kanan, tengok kanan. Perhatikan teman-teman di sebelah kanan. Halo, tengok kanan semua, tengok kanan. Ada siapa di sebelah kanan? Ada apa di sebelah kanan? Halo, tengok kiri, tengok kiri, tengok kiri. Ada siapa sebelah kiri? Siapa di sebelah kiri? Ngapain dia sebelah kiri? Udah sekarang ke belakang. Belakangnya siapa tuh? Lagi ngapain? Oke, dan di belakang sama ya juga ya. Oke, udah. Tengok kanan sudah, tengok kiri sudah, ke belakang sudah, ke depan dari tadi. Ya. Ada nggak yang tukang pacaran? Ada bu, ada yang jomblo nggak? Bukan banget, jomblo is the best. Kenapa is the best? Meminimalisir dosa, ya kan? Setuju nggak? Pacaran pakai dosa, bukan hanya dosa, bukan muhrimnya saja, isi dosa pun bodi wong tua, gitu. Setuju apa setuju? Tengok mana lagi coba? Kamu salah nggak tuh menyimpulkan teman?
Ada yang pacaran? Belakang lagi. Kamu ada belakang. Oh enggak ya? Tadi salah ya? Belakang enggak ding. Enggak ding, belakang anak soleh. Anak soleh. Ini solehnya di depan semua ya? Ini solehnya segini. Coba saya lihat. Ini laki-laki ini mana lagi? Gitu. Soleh. Halo anak soleh. Iya. Halo anak soleh. Saya belum menyapa yang di sana tuh. Oke. Mainan HP-nya lagi ngapain mas? lagi ngaji Umi gitu ya. Oke. Baik. Anak-anakku. Ternyata kalau kalian setuju, saya katakan tadi bahwa duniamu zaman ini godaannya banyak. Halo, Android itu berapa jumlahnya? Kamu punya berapa HP? Ada yang lebih dari satu? Yang lebih dari satu nggak jauh. Sudah yang lebih dari satu. Oke. Apakah HP bisa mengajak kepada kebajikan? Sama? Bisa. Apakah HP bisa membuat kita maksiat? Bisa. Kayaknya sangat bisa deh. Halo. Kalau kamu buka. Jadi bukannya bukan mau itu, tapi semua yang tidak kita inginkan ada. Saya tanyakan putra di khusus ini. Kalau ada yang membuat pandangan kamu itu terbelalak gitu ya, yang tidak bisa dilihat, ada tuh, ya Allah tuh, gitu ya, yang membawa kepada kemaksiatan mata, zina mata. Saya tanya nih, kalau ada seperti itu kamu skip atau kamu zoom? Semoga itu jawaban yang biar dilihat oleh saya saja. Semoga tidak. Allahumma amin. Ada banyak hal di dunia maya yang bisa membuat kita maksiat. Gini mungkin. Maka mari kita bijaksana. Hidup itu pilihan. Dan Allah sudah menunjukkan kepada kita dua jalan. Wahadainahul najdain. HP itu sebuah alat, bisa alat ibadah, tapi bisa menjadi alat kemaksiatan. Saya kira tidak perlu panjang lebar lah mengatakan itu. Kalian bisa memilih, memilah. Ya. Quran ada di sana? Ada. Kitab-kitab fikih ada di sana? Ada. Tapi film-film yang mengajak pada kemaksiatan ada? Banyak hal begitu ya. Semoga kita terhindar dari kemaksiatan dimanapun di dunia maya, yang ada di HP-mu, yang ada di samping kiri kananmu. Kita terlindung dari kemaksiatan. Allahumma amin. Maka mari janji kita itu sedikit demi sedikit kita tunaikan, bahwa tidak hanya sebatas kata-kata. Lalu kita ruku, semua ruku, ya, ruku menentukan. Nggak ada karena dia presiden tidak ruku, ya, karena dia khalifah tidak ruku, tidak mau menundukkan. Sama semua manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua sama di mata Gusti Allah, yang berbeda adalah nilai ketakwaan. Terus kita sujud. Sujud ada berapa? Dua. Ya. Sujud kita bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Atau kalian boleh menggunakan subhanaka Allahumma wa bihamdika. Seterusnya ada yang menggunakan itu boleh. Subhana rabbiyal a'la boleh. Apa artinya? Kita mencium Allah mengingatkan bahwa kita akan bahwa kita berasal dari tanah. Itu sujud yang pertama. Filosofinya adalah
diingatkan asal muas kita mil sulalate meote, berasal dari sari patitan. Maka tidak boleh kita sombong. Kesombongan harusnya terhindar dari kita jauh. Tidak tafakhur, tidak sombong. Lalu kita duduk di antara dua sujud. Apa yang dibaca? Ya, baca pada Rabbil firli Gusti ya Allah ampunilah. Nanggap kita merasa berdosa, kita memohon kepada Allah, ya Allah ampuni aku, kasihani aku, gitu kan? Filsafat duduk di antara dua sujud adalah bahwa kita tadi dari sujud pertama adalah mengingatkan bahwa kita berasal dari tanah. Kemudian kita duduk sebentar, ya. Kemudian kita sujud yang kedua. Sujud yang kedua itu mengingatkan bahwa kita akan kembali ke tanah alias meninggal, bahasa kasarnya maut. Maka itu tidak boleh kita lupakan. Duduk di antara dua sujud itu ibaratnya kita di dunia sebentar banget. Kata orang Jawa, mong mampir, itulah waktu kita di dunia. Yang lama nanti di akhirat. Wong urip nang dunia mung sedera, sing suwe urip nang alam baka, sing suwe urip nang alam baka. Bingung hidupnya. Yang lama adalah kehidupan kita di alam baka. Maka katanya Eli bakale tekan yen wis tekan ora bisa semuanya. Apa artinya? Ingat akan datangnya ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa'idha maka apabila ja'a datang ajaluhum, ajal kita semua, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada orang yang mampu mengakhirkan. Nggak bisa kita komplain ke Israel, misalnya Israel sudah nginteri SMK 1 Banyumas nih, kata Israel, siapa yang mau ikut saya duluan? Ibu Hamil, saya baru kelas 10. Kenapa kelas 10? Mbak Nail, saya baru kelas 11. Kata kelas 11, mana kelas 11 nih? Mbak Nail, saya baru kelas 12, saya mau ujian. Emangnya kita siapa bisa menyayangi Israel? Bila saatnya datang, maka tidak ada yang bisa menyayangi, tidak bisa semuanya. La yastakhiruna, tidak ada yang bisa mengakhirkan. Dan juga wala yastaqdimun, tidak ada yang bisa mampu mengawalkan kepengen jizat. Aku ingin mati, ini datang, aku tidak kuat, sakit hatiku, aku malu, aku mati saja, boleh? Tidak boleh. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalang-kalingan papa turu dewekan sepinang kuburan. Ya Rabbi
oleh. Semoga centangan-centangan malaikat raqib untuk kita pada kesempatan kali ini adalah yang kita banggakan nanti di yaumil hisab. Allahumma amin. Tadi saya katakan kalam kalimat papalan turun berjalan sepi dan kuburan. Kita sampai hari ini sudah melampaui 3 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Kalau Israel datang kepada kita, mari kita doa bersama. Kapanpun Israel datang kepada kita, kita dalam kondisi bihusnil khatimah, bihusnil khatimah, bihusnil khatimah. Allahumma amin. Kamu tahu tuh Husnul Khotimah, saya pulang harus tidak membawa keraguan kamu. Husnul Khotimah tahu? Bukan Husnul Khotimah temanmu sampai manamu itu ya. Tapi akhir kehidupan ya baik. Kebalikannya apa? Syu'ul Khotimah, akhir kehidupan ya buruk. Apakah kita bisa ngecap orang itu dia matinya syukur khotimah, dia meninggalnya husnul khotimah, bisa nggak? Oh bisa ya. Anakku sesungguhnya husnul khotimah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di mata manusia beberapa indikator ada. Saya sedang tadkir di SMK Negeri 1 Banyumas, membahas di muhasabah tentang sholat yang harapannya dapat meningkatkan kualitas sholat kita. Israel menjemput saya di Husnul Khotimah, amin. Sebelum meninggal, lalu ada orang mau ke masjid, dia baru sampai ke tangga pertama jatuh, dia mau sholat jamaah, kemudian dia meninggal. Itu kategori mana? Husnul apa su'ul? Di mata manusia husnul khotimah. Semoga kita dimatikan Allah, diakhirkan kehidupan kita di husnul khotimah. Demikian anakku yang dapat saya sampaikan. Kalau saya tambah lagi, saya khawatir kalian bukan sama dengan suara saya gitu ya. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bahan kita bermuhasabah lagi di rumah masing-masing. Kita bisa meningkatkan kualitas dari keimanan kita, khusus kualitas dari sholat kita. Sedemikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Tentu saja kupat disiram santan. Enak gak? Enak ya? Sedaya lepas dulu akhirul qali wal qawlul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Yes.